Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara sekalian, pada kesempatan ini ada dua pertanyaan yang kita sama-sama akan diskusikan. Yang pertama, pertanyaannya adalah gerakan yang bagaimanakah yang dikatakan membatalkan sholat? Jawabannya adalah gerakan yang dikatakan membatalkan sholat adalah gerakan yang melebihi daripada 3 kali berturut-turut. Tapi gerakan yang dimaksud adalah gerakan dari anggota besar. Anggota besar contohnya misalnya ini tangan, anggota besar. Jadi misalnya kalau ada rasa gatal di sini misalnya di belakang, kemudian ini bergerak. Nah, ini namanya gerakan anggota besar. Ini kalau 3 kali lebih berturut-turut, ini tidak boleh. Inilah yang dikatakan membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan yang dari anggota kecil, gerakan anggota kecil misalnya jari-jari ini anggota kecil daripada tangan. Jadi misalnya gatal, misalnya katakanlah di sini. Nah, kemudian anggota kecil yaitu jari-jari tangan ini bergerak. Nah, walaupun lebih daripada 3 kali sampai 5 kali kah 6 kali, seperti ini sampai puas hilang rasa gatal, maka ini tidaklah membatalkan sholat. Kemudian gerakan kecil lainnya misalnya dari mata. Saat sholat mata kita bergerak-gerak. Nah, ini juga tidak apa-apa. Atau ketika sedang jadi makmum, kemudian bacaan imamnya mungkin sedikit merdu, sehingga kita di belakang menghayati, sehingga timbullah gerakan yang kita tidak sadari. Saking merdunya bacaan daripada imam, sampai kepala kita mungkin bergerak menghayati seperti ini. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau gerakannya sampai melibatkan anggota besar daripada kepala ke leher kita ini, contohnya ketika rasa penat, pegal, mungkin kepala kita sampai bergerak. Nah, ini tidak boleh. Boleh gerakan daripada anggota besar, tapi jangan sampai berturut-turut melebihi 3 kali. Jadi seperti tadilah. Ini gatal misalnya saat imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita kegatalan. Setelah garuk 1 kali, kita diam. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita gatal lagi. Ar-Rahmanirrahim. Kita gatal lagi. Ini tidak apa-apa. Tapi alim ulama menjelaskan kepada kita kalau gerakannya seperti tadi, baru 1 ayat garuk karena gatal kan. 1 ayat imam baca gatal lagi, 1 ayat lagi gatal lagi kita. Ini hukumnya dikatakan adalah makruh, tapi tidaklah membatalkan sholat kita. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, pertanyaannya adalah tentang hukum membaca Fatihah dalam sholat. Jadi Fatihah yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin, itu namanya Al-Fatihah.
Jadi ketika sedang melakukan sholat, maka baca Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Yang jadi masalah, yang menjadi khilaf adalah tentang basmalah. Kalau masalah basmalah ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat. Di antaranya ada yang karena menganggap basmalah adalah bagian daripada Al-Fatihah, maka saat membaca Fatihah basmalah selalu dijaharkan, selalu dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin. Demikian juga yang kedua, ada yang tidak mengeraskan, karena ada beberapa riwayat yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak menjaharkan basmalah, tidak menjaharkan, jadi hanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang kedua. Terus ada juga yang berikutnya, karena tidak menganggap basmalah bagian daripada Al-Fatihah, maka sama sekali mereka tidak membaca basmalah. Langsung dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dianggap ayat pertama. Nah, nanti ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, itu dibagi dua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat yang ke-6. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang terakhir dari Al-Fatihah. Nah, kemudian ini masalah khilaf. Apapun alasan kita, apapun dalil kita, maka orang lain juga punya alasan, punya dalil. Ini sebaiknya kita tidak perdebatkan. Yang penting semuanya ada dasar, semuanya ada dalil. Di sini kita wajib saling menghormati, seperti yang sudah dicontohkan oleh para alim ulama kita. Contohnya misalnya ya, dalam masalah selain basmalah saja, masalah kewajiban kunut. Nah, ada yang menganggap kunut itu adalah sunnah, ada juga yang menganggap kunut itu bukan bagian daripada sholat subuh, kecuali saat witir di bulan Ramadan misalnya. Sekali lagi, ini janganlah kita permasalahkan. Sebaiknya yang kita permasalahkan adalah mereka yang tidak melakukan sholat. Jadi masalah khilaf seperti ini, mari kita sama-sama saling hargai. Demikian saudaraku sekalian, 2 pertanyaan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, jadi pelajaran buat kita semua. Sekali lagi saya tekankan, ini dari jawaban saya ini mungkin khilaf dengan yang lain, maka mohon mari kita sama-sama saling hargai, jangan kita saling hina insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.